Di jacuzzi mah wajar kali. Kalau cowok sama cowok berdua di jacuzzi, kan nggak jacuzzi yang bentuknya love. Iya betul. Anak lu dia dari tadi di sini. Ini diomongin cabut lu. You got weird roaches here. Bang mau nanya kalau Atelier Series itu game khusus cewek atau cowok? Atau bisa keduanya? Bang Palmera, Palworld bukan Palmera. Kalau lu pada bilang Atelier itu game perempuan itu salah besar. Gak mungkin ada cowok yang gak tertarik untuk at least lihat karakternya Atelier. Bohong. Gitu ya kan. Jadi gak, udah cukup itu aja. Cukup itu aja ya. Cukup itu aja. Gak mungkin itu game khusus cewek gitu loh. Enggak, itu laki-laki. Semua fan service-nya pun target marketnya laki-laki. Ya, nggak ada untuk game perempuan itu tidak ada. Bang Gema, saya selaku Clipper Garaf Arts dibully oleh Agesta. Fans, menurutnya Clipper itu maling konten. Gimana respon Bang Gema? Dia laporan kasih Saweria nggak tuh? Soal Clipper, kemarin juga ada beberapa Clipper DM ke gue untuk minta izin. Jawabannya adalah kalau lu mau ngeklip, ini untuk mungkin Clipper pada nonton ya. Kalau lu mau ngeklip channel gua atau Bang Tara, itu silahkan. Kalau dari live stream ya, itu silahkan. Cuman kalau jadi Clipper itu jangan upload ulang. Jadi kemarin gua live 2 jam, ada yang upload ngeklip 2 jam, itu namanya bukan klip. Itu namanya upload ulang. Ya jangan kalau kayak gitu. Minggir kau. Iya. Terus kalau misal dari upload, dari video konten juga jangan. Kalau misalnya dari live stream silakan, kami kasih izin silakan. Ya, tapi kalau misalnya apakah ngeklip tuh boleh bang? Silakan. Maling konten itu kalau lu ngeklip sama youtubernya nggak diizinin. Iya, tapi kalau dari Tara Arts dan Gema Show Indo kan kami sudah berkali-kali bilang kalau mau live kalau dari live kami, kalau mau ngeklip kami kasih izin silahkan, tetapi dicantumin ya di deskripsinya sumbernya dari mana. Silakan, kalau ngasih izin namanya bukan maling. Tapi juga bukan berarti kayak Gema Show Indo sama Tara Arts boleh, berarti YouTuber lain boleh dong. Ya jangan, lu izin dulu sama pemilik channelnya. Boleh nggak saya klip? Kan gitu. Kadang kan begitu gitu kan. Ya jangan. Kalau dari YouTuber lain ya lu izin dulu sama YouTubernya lah. Kalau kami berdua udah mengizinkan silahkan. Gitu. Tapi habis itu kasih watermark judul anjing. Ya jangan dong, jangan. Itu deh. Mana katanya? Mana? Oh, dia ngeliatin mainan kamu yang itu, tetenya gede itu. Iya bener. Tapi anak gue ngeliatinnya Tifa. Iya, kalau di kamar Di kamar gue kan gue pajang tuh Tifa kan 2 biji kan. Yang satu yang asli dari FF Remake, yang satu dari ya itulah. Anak gue ngeliatinnya Tifa. Iya. Sumpah, bener nih sifat bapak ini. Sekarang ngeliatinnya Nami sama Robin. Suruh jualnya deh ya. Masak roti bakar pakai kentang, olesin dikit mayones atau keju. Mantap. Keju cocol. Jadi nggak boleh ya. Jadi teman-teman sekalian juga by the way ya, kemarin juga kenapa gue sibuk banget? Karena ini anak gue ini kan tadi gue diceritain ya bahwa anak gue itu sakit jadi nggak bisa divaksin, sakit karena batuk-batuk. Tapi ternyata anak gue ada alergi. Ini alerginya agak aneh banget karena orang tuanya dua-duanya demen sama susu. Betul. Jadi kemungkinan nih Dede laktos intoleran. Iya, jadi setiap udah pasti. Udah pasti sih, bukan mungkin lagi. Jadi alergi bapaknya bangke. Itu bukan alergi. Anak gue jadi kemarin tuh kulitnya merah-merah. Selama ini anak gue tuh rewel karena gatel ternyata. Jadi pipinya tuh sempet merah banget.
merahnya tuh kayak ada beruntus-beruntusnya gitu. Iya. Leher sama badan gitu. Iya. Pada merah semua. Pada merah, gue kira kan ini keturunannya Gita nih, karena Gita Gua sensitif. pertama kali waktu masih pacaran kan si Gita mulai kerja di sini tuh. Mulai tuh kok pipinya kayak tomat gitu, merah. Merahnya bener merah gatel dan kering. Gatal dan kering persis kayak gitu kan. Gue kira ini nih kulit aja kali, jangan sering-sering deh kena matahari. Taunya susu. Susu formulanya harus ganti. Dan Gitanya pun nggak boleh minum susu. Iya, karena gue juga masih nyusuin kan. Iya, karena kan anak gue kan hybrid kan, ASI iye, Sufor iye gitu kan, hybrid nih anak gue ini. Jadi si Gita pas waktu itu iseng minum susu coklat, susu Greenfield ya kalau nggak salah ya. Aku tuh kayak nggak percaya gitu, masa sih anak gue ini laktos intoleran gitu, kayak nggak deh, kayaknya bukan dari itu deh gitu kan. Habis dia minum susu, sejam 2 jam nyusuin, bener langsung timbul merah-merah anak gue ya. berarti bener. Jadi laktos intolerannya bukan ke perut. Biasanya kan orang kan kalau laktos intoleran ke perut tuh ada mencret-mencret. Kalau anak gue ke kulit. At least sih kayaknya sih itu sementara ya. Sementara kayaknya. Nanti udah gede mungkin bisa dihilangin. Iya. Cuma sekarang ini ya udah jadinya nggak minum susu. Minum susu dulu. Susu sapi. Nah, karena susu formulanya dulu kan sapi tuh. Waktu itu harganya sih 170 ribuan sampai 200-an. Sekarang susu anti alergi anak gua harus minum. Harganya berapa? 400. Yang 400 gram. 400 ribu. Iya, 400 ribu yang 400 gram. Jadi harga susunya pun tiba-tiba melonjak tinggi. Wut, 3 kali lipat. Dari 170 ribu ke 400. Ceria dong bang, berarti yoi. Mehong. Aduh, yang susu anti. Tapi sumpah ya, susu anti alerginya kan nggak ada susu sapinya ya, kita nggak ada bahan dari susu sapinya. Baunya kayak susu kucing, sumpah. Iya, terus katanya rasanya kan pahit ya. Iya. Kamu mau cobain nggak? Enggak sih, makasih. Baunya kayak bau susu kucing kan, gue pernah tuh beliin buat anak-anaknya si Jessie kan. Baunya kayak susu kucing, sumpah. Iya, kan Gua masalahnya kayak, kucing juga nggak boleh minum susu sapi, jadi makanya sama. Mungkin formulanya ada yang sama. Jangan kali. sama lagi Iya. anjrit. Baunya susu kucing semua, tapi anakku untuk mau. Alhamdulillah. Habis. Tadi aku ngeliatin Steam baru lagi banyak diskon. Oh, beli dong, beli iPhone. Nggak ada hubungannya di Steam. Tuh kan, Dede aja kesel tuh. Kan. Tuh iPhone katanya. Enggak. Kalau gue sih bukan nasihatin dia ya, kalau itu gue juga nggak kenal apa dan sebagainya. Tapi kalau gue sih lebih tepatnya ke teman-teman sekalian, kalau mungkin yang punya adik, sepupu, temen yang masih sifatnya kayak 15 tahun tapi gampang depresi. Ini kan sebenarnya kan ini gampang depresian kayak begini kan, yang dia bahkan sampai ngebantai mantannya. Apa sih lu 15 tahun? Jangan kebanyakan nonton itu deh, jangan kebanyakan nonton film-film apa tuh yang psikopat-psikopat. Maka itu ada alasannya sebenarnya nonton film psikopat tuh, atau pembunuhan-pembunuhan yang ya kan ada memang ya, film Hollywood ataupun bukan Hollywood yang dimana lu actually ceritanya tentang hal itu gitu kan, yang psycho atau film Joker lah katakanlah lah. Bukan tentang hubungan, tentang percintaan, tapi yang jelas film Joker lah. Jangan dulu deh. Karena bukan masalah gore-nya, bukan masalah apanya, enggak, lu belum mampu untuk menangkap esensi dari film atau video game tersebut, lu belum mampu. Makanya actually gue setuju juga kalau misalnya kayak apa ya, kayak game-game yang ya apa ya, kayak game handphone masih kayak begitu, udah biarin aja dimainin di bawah umur gitu, asal ya makanya batas umur, intinya tuh singkat cerita tuh batas umur ya. Batas umur pada suatu film atau suatu video game tuh sebenarnya ada maksudnya, bukan masalah it's all about nudity-nya, bukan masalah toket apa dan sebagainya. Ya sekarang gini deh, orang dewasa main Genshin kan banyak fan service gitu ya, atau Honkai Star Rail kan kita tahu itu fan service gitu loh. Lu pada juga tahu, oh iya itu boing itu fan service gitu kan. Kita tahu, but that's it. Tapi kemarin gue actually ngakak juga, ada berita ada bocah main Genshin jilatin layar handphone. Itu kan karena dia belum mampu gitu loh. Dia belum ada edukasi seksual, belum ada edukasi nafsu, baik secara jasmani rohani kan dia belum ada. Iya kan? Jadi maksudnya bukan berarti kayak anak kecil biasa aja ngeliat toket-toket atau ketek. Bukan, lu tuh belum mampu. Otak lu tuh belum mampu nerima hal-hal fan service. Karena lu belum ada edukasi seksual secara jasmani dan rohani gitu loh. Lu tuh belum mampu. Makanya ada namanya istilah batas umur, itu bukan masalah gore-nya atau seksual atau violence, bukan masalah takut anak-anak ngelihat gore dan sebagainya. Iya bener, tapi ya jelas anak-anak itu belum mampu gitu loh nerima hal seperti itu.
Ibarat anak-anak lu suruh nonton Game of Thrones, ya belum mampu yang namanya incest, ya kan dia nggak tahu, gitu kan. Seperti itu, gitu. Karena masalahnya bang, sex education di Indo sendiri aja masih dibilang hal tabu. Belum lagi soal itu, bener tuh yang tadi komen. Belum lagi soal begitunya. Orang dewasa aja ada yang over horny ke video game masih oke lah, over horny ke orang lain. Makanya sehingga ada terjadi kekerasan seksual pada cosplayer misalnya contoh, atau kayak kekerasan seksual di kereta lah. Itu kan udah termasuk ya itu gitu kan. Kayak gitu-gitu. Makanya ya makanya gue sama Bang Tara pernah bilang kan, kalau lu emang gak suka atau gak cocok, jangan dipaksakan, baik film atau video game. Karena emang lu belum mampu, dan itu bukan suatu hinaan sebenarnya. Lu tuh belum mampu nerima video game, entah itu cerita video game atau cerita film, lu belum mampu ya nggak apa-apa gitu loh. Itu bukan suatu hinaan. Lu tuh belum mampu, ya udah tonton yang lain, atau kalau video game main yang lain. Seperti itu, jangan dipaksakan. Makanya gue sebenarnya agak ngeri sih. Makanya gue sama Bang Tara tuh lagi kadang kalau kita berdua gitu ngobrol, misalnya istri-istri kami sudah pada tidur gitu kan, gue sama Bang Tara tuh sering ngobrol berdua gitu kan. Biasa laki-laki kalau ngobrol sampai malam, ngomonginnya macam-macam tuh, politik, alien, agama, bahkan sampai termasuk masa depan anak-anak kita gitu kan. Anak-anak gue dan Bang Tara pun, kami pun juga bilang gimana nih ya dengan terjadi masalah. Gue sama Bang Tara kan tahu gitu loh kegilaan generasi yang zaman sekarang, dimana dikit-dikit HP, pembulian dan sebagainya kan gue ngeliat juga gitu kan. Ini anak-anak kita bagaimana nih gitu kan. Kedepannya sih Bang Tara aja pusing, apakah mikir apa anak gue ntar gue homeschooling, tapi takutnya kuper gitu kan kalau homeschooling. Terus ya gue juga mikirin juga begitu gitu kan, ya cari sekolah yang bagaimana, yang mesti kayak apa gitu kan. Karena sekolah mahal pun juga nggak menjanjikan suatu keamanan atau kenyamanan seorang murid. Pesantren nggak sih bang? Sama aja. Gue juga pesantren, mohon maaf ya, banyak juga pesantren malah yang gokil-gokil juga, yang kayak kemarin berita-berita lo pada nggak baca. Ya mungkin ada ya pesantren, mungkin sebenarnya banyak pesantren yang bagus, tapi gue ngeri juga apalagi anak gue perempuan diperkosa-perkosain sama itunya lah. Gue juga makanya mikir gitu kan, mau yang kayak apa ini. Masalahnya pesantren sekalinya pengajarnya nggak bandel, ya murid-murid ya bandel. Ya pasti kan alasan mereka dimasukin ke pesantren kan yang bandel-bandel biar tobat gitu kan. Paling mungkin ntar gue lihat sekolah-sekolah, ntar gue sambil cari-cari. Gue sama Bang Tara actually sering ngobrolin gitu kan malam-malam, gimana ya cari sekolah. Gue pengen cari sekolah Islam, ada yang bagus sebenarnya, sekolah Muslim yang bagus, tapi jauh dari rumah, jauh. Ada yang bagus dan terpercaya, ada memang, tapi jauh dari rumah, maksudnya dari sini gitu kan. Nah kita kan mesti mikirin gitu-gitu juga. Gue tuh kalau sama Bang Tara tuh kalau setiap live tuh suka nasihatin, gue yakin bukan ke lu pada gitu kan, karena lu pada pun kami ini seotak dan sebeku gitu kan. Sebeku nggak tuh, seotak beku gitu kan. Cuman kita tuh sering nasihatin, sering ngobrol gini tuh kayak, guys, kalau lu punya adik, lu punya sepupu, lu punya temen yang gampang depresian, temenin sambil ngobrol, bro jangan kayak gitu. Lu tuh punya gue temen, coba cerita aja sambil nasehatin gitu kan. Sambil nasehatin seperti apa sih gitu loh, lu kok depresiannya kenapa. Kalau masalahnya orang itu jadinya sekarang ya, kalau yang gue lihat di dunia sosial media ya, yang depresi beneran, yang beneran nih, yang depresi beneran sama yang depresi lebay jadi abu-abu. Yang depresi beneran akhirnya malah dihina-hina, yang depresi lebay kayak macam anak 15 tahun ini ya jadi malah dikasihanin. Terbalik gitu kan. Sementara orang yang bener-bener depresi karena mungkin dia diceraiin, dipecat bos apa, intinya orang-orang yang beneran actually harus ditolong malah jadi diledek. Ya begitu. Gitu kan, jadinya abu-abu gara-gara apa? Kebanyakan hal seperti ini. 15 tahun diputusin mantannya di ini terus sama keluarganya. Apa ini? Macam mana ini? Itu kan bisa jadi mungkin dari pengajaran orang tuanya mungkin, atau mungkin orang tuanya kagak ada pengajaran, walinya mungkin nggak bener apa dan sebagainya. Gitu ya. Itu tapi by the way itu sih bukan tugas saya sebenarnya ya untuk ngasih solusi apa bagaimana, ya tugas nanti pemerintah lah. Bagaimana soal hukum, ya kan kayak gini-gini kan nih, ntar nih 15 tahun kan hukum gimana nih, ntar jangan jadi alasan, dia kan di bawah umur hukumnya, jadi hukumnya diringankan, hei, ngebunuh keluarga, hei. Kita lihat pemerintah yang baru, ntar presiden di antara tiga paslon, nah, gimana tuh soal hukum yang hal seperti ini, gitu, ya kan, kita lihat hukum untuknya seperti apa itu.
ini kan macam-macam nih kenanya kan, kayak gini-gini. Kalau soal lu ngomongin kasus kayak gini, soal hukum gitu kan, hukum terus hukum baik di bawah umur atau di atas umur dan sebagainya itu satu. Kedua soal mental, kedepannya generasi kita mau seperti apa gitu kan, itu kan macam-macam itu ya, which is mental itu ya dari pendidikan ntar mau gimana gitu ya. Tapi yang jelas gue doain semoga kita semua dijauhkan lah lagi dari anak-anak kayak begini, amin. Lu pada yang punya anak semoga juga dijauhkan lah dari orang-orang kayak gini gitu loh, dijauhkan, amit-amit deh, amit-amit jangan sampai lah cuy. Adik-adik lu tadi kan ada yang komen tuh adiknya masih SMP, itu jangan sampai cuy dideketin kayak gini, ampun. Alhamdulillah gue sekolah bandel-bandelnya kami tuh bandel masih di atas adab gitu loh. Contoh gitu ya, ngerokok di WC misalnya gitu kan, ngerokok di WC atau ngerokok di kantin. Tapi kami tuh masih takut sama guru. Itu kan sebenarnya jatuhnya masih ada adabnya. Berarti kan teman-teman gue itu bandel tapi masih respect sama guru. Oh mereka takut guru. Nah yang kalau yang berani sama guru itu gue nggak ngerti lagi sih. Gitu kan. Dulu tuh sekolah gue ibaratnya yang premannya gitu kan, yang sering cabut ke warnet main Dota, yang ngerokok di WC atau di kantin, tapi takut sama guru. Itu kan berarti artinya dia masih ada respect sama guru. Kan zaman sekarang tuh yang sampai berani sama guru, sampai gurunya dikata-katain, sampai didorong. Apa ini? Walaupun bang, tapi kan gurunya salah. Lah iya, kalau gurunya salah lu ngadu ke orang tua lu yang selesaiin secara dewasa. Kan gitu. Kalau zaman dulu gue juga pernah cerita kalau nggak salah di live stream gue, di mana guru gue keterlaluan, ngejewer sampai kuping gue buang bengkak, dan itu emang salah guru gue memang. Yang namanya anak-anak gue nawarin minum gitu kan, waktu gue masih SD kelas 2 SD, anak masih polos nawarin, "Pak mau minum nggak Pak?" Terus guru gue jewer gue sampai kuping gue bengkak, sampai ada berdarah sedikit, sampai dimalu-maluin gue. Sopan nggak? Ada anak nawarin minum ke gurunya, bekas mulutnya dia. Ya kan gue masih kecil ya, gue mana tahu. Gue ngaduin ke emak gue maju besoknya. Langsung gurunya sujud-sujud ke kaki emak gue. Waktu SD itu. Ya teman-teman sekalian yang masih SMP dan SMA, kalau misalnya memang ada guru yang bermasalah, aduin ke orang tua lu. Bukannya lu pusi atau chicken, enggak. Karena lu tahu bahwa ini bukan tempat lu untuk melawan ya guru. Itu artinya justru respect malah, it's a sign of respect. Kalau memang gurunya yang salah, kalau memang gurunya yang salah. Tapi kalau misalnya, "Iya bang, saya dijewer sama guru saya bang, saya digampar bang sama guru saya." Kenapa? "Jadi saya nggak ngerjain PR bang, terus saya ketahuan cabut, terus saya ngerokok di kantin bang depan guru." Iya, untung cuma dijewer sama digampar. Kalau zaman gue dulu kalau misalnya gue di posisi anak itu, mak gue malah, "Oh bagus, bilangin gurunya tampar lebih keras." Kalau zaman mak gue begitu. Karena dulu orang tua dan guru kadang suka menyatu. "Bang, saya lagi pusing mau nikah, gaji saya lumayan bang, tapi tetap pusing bang, uang buat bangun rumah, acara dan lain-lain, gimana tabungan nol lagi." Waduh, itu waktu gue nikah begitu tuh. Gue makanya lu pada kan sering nanya tuh, "Bang, si Bang Tara tuh utang apa sih sama keluarga?" Yaitu bangun rumah, biar harusnya kan berdua, walaupun uang gue baru masuk di sana 200 juta gitu kan. Harusnya kan memang tadi janji itu berdua, karena rumah itu total sekitar 1,5 M gitu kan total. Harusnya gue berdua sama gue tuh 700. Tapi karena kemarin gue berbarengan sama nikah, harusnya gue nyumbang harusnya tuh 500 juta harusnya untuk rumah sebelah yang ada kolamnya. Jadi gue cuma masuk dana 200 juta ke sana, 300 juta sisanya buat nikah. Paham sekali saya perasaan itu ya. Paham sekali di mana lo harus bangun rumah tapi nikah juga. Widih, mantap. Ya, itu adalah cobaannya, mantap bro. Kalau misalnya dibilang pusing, ya wajar pusing. Kalau misalnya untuk solusi ya lo, kalau saran dari gue ya, lo mau pilih yang mana dulu? Kalau waktu itu kebetulan akhirnya gue karena ada jalan ketiga, yaitu minjem ke keluarga, jadinya jadinya ya Bantara minjem ke keluarga gitu. Akhirnya baru kami berdua kerja untuk membayar hutang gitu kan, karena kalau minjem ke bank bunganya gila-gilaan, jadi minjem ke saudara. Alhamdulillah udah mau lunas, tinggal dikit lagi gitu kan. Jadi ya kalau saran gue, lu pilih dulu mau yang mana, nikah dulu apa rumah dulu. Kalau saran gue mending nikah dulu, saran gue ya. Tapi kan gue nggak tahu nih kondisi dan situasi hidup lu kayak apa, kondisi lu bangun rumah sudah berapa persen gitu kan. Ya gue nggak tahu kondisi lu, tapi kalau saran gue lu mending nikah dulu, bangun rumahnya pelan-pelan. Karena bangun rumah itu bisa dicicil asal
mandor dan tukangnya bener. Jadi lu ngasih duit sekian, jadi apa? Ngasih duit sekian jadi apa? Kayak gitu. Jadi kayak Tarno gue, jadi apa? Prok gitu. Tapi saran gue sih nikah dulu, karena kalau nikah dulu itu ya lu kan mungkin bisa tinggal entah di kontrakan atau di rumah nyokap lu mungkin ya, it's okay. Sementara kan orang-orang juga udah pada tahu kan keluarga lu kalau lu lagi bangun rumah. Tapi masalahnya nikah kita gengsi keluarga. Oh itu benar sekali ya. Itu benar sekali. Saya sudah pernah menceritakan ya, saya menikah, ya itu benar sekali. Bang, bagaimana pendapatmu Bang terkait PewDiePie dihujat di Twitter? Dihujat di Twitter PewDiePie kenapa? Terkait kontennya 1-100 days latihan menggambar. Teman-teman sekalian ya, pengalaman saya di sosial media, di YouTube gua dan Bang Tara, pokoknya di semacam-macam lah, di YouTube, Twitter, Facebook. Kami kan sudah menjajal sosial media dari tahun 2007 sebenarnya. Semenjak udah tahu lah ya namanya punya massa atau punya followers/haters. Ya. Kalau lu dihina di Twitter, itu adalah pujian terbesar. Tolong sebarkan saja ke seluruh YouTuber Indonesia. Lu di cancel atau dihina di Twitter, lu itu adalah pujian terbesar. Ya, jadi biar YouTuber pada nggak down, biar YouTuber pada nggak kena mental. Gitu kan, karena aduh gue di cancel di Twitter. Kagak usah, lu di cancel di Twitter itu adalah pujian terbesar. Kenapa ya Bang ya? Contoh orang-orang di Twitter itu isinya cuma orang-orang, can anyone please stop call me Kak? Nah itu isi orang-orang Twitter tuh kayak gitu. Lu dihina sama orang kayak gitu, itu adalah pujian terbesar. Karena alias Tuhan menjauhkan Anda dari orang-orang seperti itu. Nggak serius ya, lu di Twitter apalagi sih nih ya, PewDiePie di cancel di Twitter gara-gara dia belajar gambar. Kalau misalnya kita bahas, Bang tapi kan soalnya PewDiePie baru belajar, nggak usah dibahas, memang nggak usah dibahas karena itu udah goblok aja, udah nggak usah dibahas. Makanya sengaja gue kalau misalnya di Twitter, kalau gue jadi PewDiePie, gue sekalian gambar titit tuh di Twitter, sekalian gue gambar tuh. Ya nih gambar gue nih 100 hari latihan gambar nih, gue gambar titit yang gede tuh. Nah ya kalau di Twitter, kalau gue di cancel gitu kan, misalnya kayak gue misalnya belajar sama Bang Tara gitu kan 100 hari nih, terus gue di cancel di Twitter, dikata-katain, sekalian gue gambar titit yang gede nih gambar gue nih gitu. tapi yang jelas gini, PewDiePie di cancel. Mr. Beast ngebantu orang kemarin yang buta ya kalau nggak salah ya, yang ngebantu dia anak-anak buta dibawa ke klinik mata, di Twitter di cancel. Teman-teman tahu Chris Hemsworth, pemeran Thor, waktu itu Australia kebakaran hutan yang besar tuh, si Chris Hemsworth bikin video kan, guys kalau mau nyumbang yuk, pertama kali gue langsung buka $1 million, di cancel. Apa sih? Semua yang baik-baik tuh di cancel alasannya kalau Chris Hemsworth gara-gara lu kan aktor Marvel, lu dibayar mahal, masa cuma $1 million? Pantat gitu, jawaban gue cuman gitu doang, pantat gitu ya, Chris Hemsworth loh gitu. Ada orang kayak gitu. Terus satu lagi kemarin Bang Winda itu gue tahu tuh, itu yang kemarin di cancel yang sempat rame di Facebook, itu awalnya sebenarnya bukan di Facebook, itu dari Twitter sebenarnya. Si Winda kan kemarin bikin berkali-kali tuh, ada yang bikin selain IMFest ya, salah satunya adalah IMFest kemarin dia bikin untuk nyumbang kan, untuk sedekah ke sana. Masih aja ada yang cancel. Nyumbang juga dong ke Palestina, bro. Shut the fuck up gitu loh. Gue juga ngedukung Palestina dibanding Israel, tapi bukan berarti lu ada orang lagi sedekah lu harus komen kayak gitu. It's annoying, man. Sorry to say, it's annoying. Lu sekarang gini deh, ibaratnya tipikal orang Twitter tuh gue ngerti banget. Lu punya mobil Veloz, lu beliin emak lu Avanza, itu pasti dikomplain sama orang Twitter. Emaknya cuma dibeliin Avanza, padahal anaknya punya Veloz. Apa sih ngentot? Astagfirullahaladzim, gue sampai ngomong kasar kan. Gue gregetan soalnya sama orang kayak gitu. Apa sih tai? Gitu loh, rasanya gue pengen ngomong, aduh, kesel gue, serius. Gue sempet trigger, jujur aja. Kayak kemarin ada salah satu YouTuber, gue gak usah sebut lah, YouTuber food vlogger. Kemarin dia upload di Instastory dia mengeluh kesah tentang kok dia kesel, gua beli lepasin bang, silakan lepasin bang. Nggak, serius gue kesel pak. Gue kemarin ada salah satu YouTuber kemarin, dia ngepost tentang keluh kesah bahwa kok saya naik pesawat, tiket pesawat padahal saya first class, mentang-mentang ada CEO-nya dari Batik Air, kok saya dipindah tiketnya.
Ada, saya sih jujur resah tapi saya nggak marah katanya. Cuman saya resah karena harus meluapkan saja gitu kan, karena saya harus speak up. Kok begini walaupun sama-sama first class tapi seat saya dipindahin. Ya kan memang secara norma dan etika itu tidak fair ya. Tidak fair jujur aja gue. Ya mentang-mentang ada CEO-nya ini kok lu main dipindah-pindahin aja. Ternyata pas dia tegor si YouTubernya ini negor gitu kan ke CEO-nya si Batik Air itu, ternyata CEO-nya Batik Air kenal sama si YouTuber itu gitu kan. Langsung kayak oh iya, ternyata kenal, akhirnya malah ngobrol dan mereka santai-santai aja gitu kan. Cuman ya dia meluapkan itu ke sosial medianya alias ke Instastory. Cuman dia kayak merasa resah. Ada dua tipe orang yang membalas. Salah satunya orang yang membalas adalah, oh iya bang bener, kita emang harus speak up bang, karena kita nggak bisa lah secara norma dan etika salah. Nah itu betul. Ada yang komen satu lagi, alah lu resah-resah biasa aja tapi lu upload ke IG story. Hah, nggak ngerti maksudnya dia. Ada, nggak ngerti maksudnya, gitu kan? Ya which is sama yang tadi kayak gue bilang, lu punya mobil Veloz, terus tiba-tiba hadiah ulang tahun malu lu beliin Avanza, pasti lu di Twitter ya, di website yang paling tolol itu isinya orang-orangnya, lu actually bakalan di komen, oh, parah banget nih anak, anaknya punya Veloz, emaknya dikasih Avanza, parah, harusnya sama-sama Veloz dong, pantat bacot, gitu. Kalau teman-teman sih gue yakin orang nggak kayak gitu. Tapi kalau misalnya lu punya temen, lu punya adik, atau lu punya saudara, lu nasehatin kayak gitu. Jangan cuy, ntar lu suatu saat lu yang digituin orang. Gituin. Jangan. Emangnya lu udah ngasih Veloz buat mak lu? Nah gituin. Bener, gituin. Gitu lu bilang-bilang begitu. Jadi kalau soal pertanyaan tadi bang, PewDiePie dihujat di Twitter, bodo amat. Semua orang yang ngelakuin hal bener itu dihujat kok di Twitter. Biarin aja, gua aja pernah di cancel gara-gara gue cuman ngomong, aduh Mario Bros filmnya bagus ya, ngejual, sayang banget Disney selalu ngikutin agenda-agenda nggak jelas, akhirnya bangkrut, di cancel gue sama orang-orang Disney, sama orang-orang Twitter. Salah satunya adalah buzzer Disney, yang satu lagi actually orang yang di follow sama Insomniac, orang Indonesia di follow sama Insomniac. Bayangin, di follow sama Insomniac aja kok gue bilang otaknya nggak nyampe ya. Padahal gue maksudnya bukan ngebahas itu, gue ngebahas soal Disney. Please Thomas, sekarang Disney turun kan sahamnya, mampus gitu ya kan. Yang VTuber itu nggak bang, beda satu lagi. Jadi yang salah satunya yang VTuber emang Rainbow Pelangi, which is orang idiot juga. Yang satu lagi orang yang ada yang follow Insomniac, sosokan ngedebat sama gue, tapi dia nggak kasar, cuman kesel aja gitu, sok pinter banget, sosokan SS kan. Akhirnya kan gue hapus tuh tweet gue kan, ya udahlah gue hapus lah tweet gue biar nggak ini, sosokan di SS, kok dihapus bang? Oh ngeselin, so iye lo jadi manusia gitu. Langsung gue kayak oke. Ngefollow gue sih tapi ujung-ujungnya si goblok, tapi gue kayak aduh, langsung gue kayak oke. Aduh, makanya gue langsung kayak iya. Tapi makanya sekali lagi gue bilang ya, pengalaman, which is kalau Bang Tara sih dia udah bener-bener cari aman ya. Nggak ada deh gue install Twitter, nggak ada. Oh bagus, which is that's good. Cuman kalau gue pribadi, kalau lu di cancel di Twitter, lu actually itu sebuah pujian besar sih. Menurut gue itu aja. Kayak kemarin kan kok Ernest juga pernah di cancel tuh kan, gara-gara dia cuma menyampaikan pendapat tentang Spider-Verse. Spider-Verse sama Disney. Abis si Ko Ernest abis dihajar tuh. Yang ngehajar dia pas gue klik akun Twitternya, which is yang ngehajar gue juga sama, pas gue klik isinya repost dari gay porn anjing. Gue kayak apaan sih? Gue bilang langsung gue males gitu kayak komeng terus juga kayak gitu-gitulah. Sisi positif Twitter tuh basically cuma bokep ya bang ya. Surprisingly, ironically gitu kan. Lu tuh dihina orang goblok itu sebenarnya pujian terbesar. Memang sakit hati, gue jujur juga sakit hati gitu kan. Gue jujur pertama kali gue tuh paling vokal kalau ada orang goblok tuh gue paling vokal. Tapi lama-kelamaan gue langsung sadar juga kepada diri gue sendiri bahwa oh iya ya, di cancel orang bego itu sebenarnya pujian terbesar. Walaupun tetap sebagai tugas orang yang punya follower atau punya massa, lu boleh upload yang namanya klarifikasi itu boleh, wajib malah menurut gue. Karena kalau lu di cancel orang goblok, lu harus klarifikasi, minimal sekali klarifikasi, itu harus ya. Misalnya kayak lu YouTuber atau lu punya followers yang banyak lah, public influencer atau lu mungkin wartawan apa dan sebagainya, pokoknya lu di mana yang kerja di suatu media gitu loh, lu boleh klarifikasi, boleh banget. Karena jangan sampai orang goblok merasa dia bener. Lu klarifikasi minimal sekali aja, udah cukup klarifikasi sekali biar orang-orang pada tahu oh maksudnya ini, selesai.
Tapi serius dah bang, gue juga udah gak terlalu ngerti sama yang namanya budaya cancel itu bang. Sebenarnya kalau buat orang kayak lu tuh ngaruh besar gak sih bang ke karir atau citra masyarakat? I mean it's just sosmed kan. Makanya gue bilang tadi, itu pertanyaan yang bagus. Pertanyaan yang bagus, jawabannya adalah yang tadi gue bilang, barusan gue bilang. Kalau misalnya gue kena cancel, udah sekali klarifikasi selesai, cukup. Sekali klarifikasi maksudnya dalam arti ngomong untuk orang yang normal aja. Guys, enggak, gue nggak gitu. Itu gue difitnah, bla 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 bla, begini, selesai. Udah nggak usah diurus, yang diter bodo amat. Apakah ngaruh? Nggak ngaruh. Klarifikasi selesai buat Anyu supaya nggak jadi fitnah aja. Udah itu cukup. Kalau kayak kasusnya Chandra Leo gimana tuh bang? Oh kalau itu beda cerita, ya kan. Tapi kalau menurut gue udah klarifikasi cukup sekali. Kecuali kalau tiba-tiba YouTuber versus YouTuber ya. Kalau drama-drama yang nggak penting kan sering tuh YouTuber versus YouTuber. Nah, kalau itu klarifikasi berkali-kali tuh mereka. Contoh kayak kemarin yang lagi baru-baru kali ini kan Ria Ricis lawan Kemal ya. Gue nggak tahu tuh bener apa enggak. Kadang juga soalnya mereka nyari itu ya, tapi dapat sih mereka trafficnya gitu kan. Which is tuh nggak penting banget menurut gue gitu kan. Bang, gue mau cerita aneh bang. Gue mau cerita nih katanya. Aneh nggak sih gue pertama kali confess ke orang terus ditolak, gue malah ketawa. Mental gue kuat apa gimana? Ya kagak aneh, bagus malah. Bagus. Gue demen sama lu nih jadi pacar gue dong. Enggak lo jelek terus lo ketawa. Nggak apa-apa, bagus nggak apa-apa, malah mental lu kuat berarti bagus. Nggak apa-apa. Kenapa nggak ada salahnya? Kecuali yang aneh kalau lu ditolak lu ketawa, buka baju terus lu striptis, itu baru aneh. Kalau ketawa ya doang nggak apa-apa. Lo iya kan? Kapan atau pertimbangan finansial apa ketika mau beli HP baru? Serius dia nanya. Pertimbangan apa kalau lu mau beli HP baru? Kalau gue kemarin kan beli handphone baru nih kebetulan. Lebih tepatnya tukar tambah ya. Karena kalau beli handphone baru gue juga mikir karena harganya 28 juta atau 24 juta kalau lu PO gitu kan. Ngomongin Samsung S24 ya. Kalau gue nih, kalau cerita dari gue. Pertimbangan apa? Pertimbangannya duit. Itu satu, ya kan. Kedua, lu pertimbangin lu beli handphone baru butuh nggak? Kalau butuh, jatuhnya lu harus beli. Maksudnya dalam arti gini loh. Barang itu baik handphone, motor, mobil gitu ya. Lu beli, lu butuh atau enggak? Kalau nggak butuh namanya apa ya namanya? Ada tuh namanya tuh bahasa bisnisnya. Ya, gue lupa namanya. Artinya itu adalah barang yang sia-sia. FOMO bukan sih bang namanya? FOMO itu sifatnya. Tapi kalau bahasa bisnis tuh impulsif bang, liability. Thank you sekali, Karuzi Wakel. Liability atau liabilitas itu bahasa bisnisnya. Lu beli handphone nih, misalnya teman-teman punya iPhone 14 Pro Max, misal gitu ya. 14 Pro Max itu lu masih bagus, masih jalan, masih oke, masih bagus lah. Lu baru punya setahun. Tanpa menjual handphone itu, lu beli lagi iPhone 15 Pro Max. iPhone 14 Pro-nya masih ada, lu simpen buat kenang-kenangan gitu kan. Nah itu namanya liability. Liability itu namanya. Karena lu nggak butuh itu. Lu nggak lesbiality bang? Bukan, kalau itu apa itu lesbiality apa ya? Kok kayak menarik? Bukan. Jadi maksudnya liabilitas. Nah seperti itu. Ya kecuali kalau lu punya duitnya it's okay ya. Kecuali kalau lu anak sultan. Misalnya kayak bang, gue punya mobil Veloz nih bang. Atau gue punya kereta. Mobil kereta gitu ya. Bukan kereta api ya, mobil Hyundai kereta. Tiba-tiba besok gue beli Hyundai Palisade bang. Oh gitu, iya bang. Soalnya pendapatan neto gue 10 M bang sebulan. Oh nggak usah ngomong. Ya, lu beliin gue malah, harusnya, gitu kan? Harusnya. Terus gue koleksi bang. Kalau itu termasuk liabilitas bukan? Bukan. Koleksi, lu simpen itu selama 10 tahun, harganya melonjak tinggi, bisa lu jual. Itu namanya bukan liabilitas. Liabilitas itu adalah barang yang tidak berguna. Itu liabilitas. Kalau koleksi itu sebenarnya jatuhnya menurut gua bukan liabilitas. Contoh Hot Wheels. Almarhum bokap, dari zaman almarhum bokap gua muda sampai sekarang, ada yang DM gua literally, saya tawar bang 400 juta. Kalau abang nggak percaya kita ketemuan di tempat publik. Dia berani ngasih duitnya 400 juta. 400 juta bro.
Seluruh Hot Wheels tapi ya, seluruh koleksi mainan gue katanya ternyata mainan yang Ferrari lu itu langka bang. Gue langsung mikir, ada orang mau ngasih 400 juta, jangan-jangan harganya lebih nih, gitu. Kalau gue sih gue kasih bang langsung bang, 400 juta pak. Semuanya, jadi semua ya, tapi ya semua ya. Karena jadi truk kontainernya itu ada yang langka. Jadi ntar deh gue actually pengen bikin video, cuman udah dimainin sama Ayah. Gue pengen bikin video kenapa 400 juta itu banyak yang langka soalnya. Oh Ayah mainannya mahal bang. Bukan mainannya mahal, lebih tepatnya kadang mak gue kan suka nggak tega yang ngeliat cucunya gitu kan, anaknya Bantara. Oh iya kasihan, padahal gue udah kasih kunci, dibukain sama Uti ya. Dibukain. Oke. Padahal gue udah tata rapi-rapi. Oke. Oke langsung. Aduh, udah gue kasih kunci, dibukain sama mak gue. Oke. Diberantakin sama si Ayah. Aduh, tapi untungnya sih nggak dibanting-banting ya, cuman ya dimainin aja, cuman kan ngilu aja gitu ya kan. Tapi 400 juta lumayan bang, bisa bikin pagar lagi 4, jangan pagar doang. Kalau bini 4 bang, kalau bini 4 itu apa ya? Itu bukan aset, bukan liabilitas, itu ngaceng sih. Nggak, ya memang nggak apa-apa juga sih punya bini 4 ya. Kalau bininya mau ya nggak apa-apa. Kayak contoh kemarin lu pada nge-share di Facebook gua, bang nih bang lihat orang Jepang, dia laki-lakinya mau kondo, nggak kerja, punya 4 bini, 4 bininya saling sayang, udah gitu yang kerja 4 bininya. Ini orang ini adalah catur di dunia nyata, baru saja gitu ya kan. Tapi ganteng nggak bang dia? Ya dibilang ganteng nggak Henry Cavill standar sih. Maksudnya kalau mukanya Henry Cavill oke, kita maklumin. Mukanya Asian biasa. Bahasa gue muka mas-mas. Bang Gam, lo tahu nggak orang Indo bikin geger se-Asia, se-Asia Tenggara gara-gara kirim klaim palsu Persona 3. Oh iya gue tahu tuh. Itu beneran apa bohongan? Katanya itu ternyata bohongan. Katanya itu aku cuman bercanda. Katanya pembelaan dia. Nggak tahu deh tuh. Tapi gue sempat nge-share juga itu. Yang mana tuh bang? Jadi ada orang, sebenarnya itu Bill temennya, tapi dia karena tahu Photoshop, namanya dia ganti sama namanya dia. Jadi dia ada temennya PO Persona, ada billnya kan segala macam, kwitansi digitalnya ada, namanya diganti sama nama dia. Akhirnya katanya terus diganti sama Persona, dikirim key yang baru. Katanya beneran tuh bang, iya sampai dikerosok masa. Iya, gue lihat tuh. Udah gitu nih orang goblok kan nih orang, makanya gue bilang aduh, ini dibilang penjahat juga enggak. Goblok. Seandainya bener pun gitu ya, dia terus upload ke sosmed malah pamer, wok gue dapet Persona 3. Aduh goblok. Dibilang maling pun gak ahli, dibilang orang jahat pun gak ahli. Wah. Bang emang gue kemarin sempat sakit hati bang, gara-gara mau urus bolak-balik nama motor yang dimana itu juga mutasi keluar dari suatu daerah di Jateng. Tempat saya Jateng, Jawa Tengah. Pada prosesnya gue disulitkan terus. Kok bisa? Disulitkannya gimana tuh? Harusnya sih gampang ya. Progres balik nama kan. Gue pernah soalnya balik nama mobil, itu gampang banget. Ada yang pakai jasa kalau lo mau pakai calo, tapi kalau gue ngurus sendiri. Nggak tahu ya kalau di Jateng, mungkin teman-teman yang tinggal di Jawa Tengah boleh komen. Kalau di Jakarta sih gampang ya, alhamdulillah tuh gue juga bersyukur juga. Yang Kia Sportage mak gue itu kan dari Batam tuh, balik nama alhamdulillah gampang. Sampai suruh bayar 800.000 bang, wah anjrit. Oh geblek, itu mah pungli. Jangan mau cuy. Ya, tapi yang namanya pungli di mana-mana. Kemarin, jadi kan gue kan kemarin kalau teman-teman lihat IG story gue kemarin kan gue lagi nyari mobil second. Nih buat ini om gue. Om gue lagi pengen beli mobil second, mobil tahun tua, tahun 2013 tapi masih bagus. Ternyata banyak yang jual gitu kan. Kemarin gue sampai ke Mangga 2, sampai nanya ke Om Ridwan Hanif ya. Garasi gubernurnya kan dia kemarin sempat jual tuh yang si RV yang tahun 2013. Gue juga udah lama kan ya nggak lewat Roxy dan sebagainya. Itu ternyata kan lagi dibangun proyek untuk teman-teman yang di Jakarta nih. Lagi dibangun proyek MRT. Jadi jalan ada beberapa yang jalur busway kita lewatin. Saya dipungli gitu. Jadi memang pungli
Pungli itu memang bangsat deh. Gua harap presiden berikutnya siapapun, entah Pak Anies, Pak Prabowo, Pak Ganjar, tolonglah kurang-kurangin pungli ya, tolong. Dipungli. Jadi kan gue pas ke arah yang teman-teman tahu kan dari arah Roxy itu pas mau ke WTC Mangga 2 itu kan lo ada jalur di mana kan karena lagi dibangun sama MRT, lo mau nggak mau lewat jalur busway ditutup, lagi hujan deras nih ditutup gitu kan. Terus gue bilang, loh Pak, saya mau ke WTC Mangga 2 Pak, ini menurut Google Map boleh saya lewat situ karena memang lagi ada pembangunan, karena gue harus belok kanan. Kalau gue ngambil kiri, ntar gue belok kiri muternya jauh lagi. Pak, ini buat jalur busway. Oh gitu. Ya udah, Mas Irwan yang bawa nih. Ya udah Mas Irwan mundur aja deh, ini lewat jalur busway. Ya udahlah, karena emang ditutup palangnya buat jalur busway. Terus pas gue mau mundur, udah masukin gigi ke mundur nih. Tiba-tiba deh, Pak, tapi Pak, bisa dibantu lah Pak, uang kopi-kopi. Pantat. Ada tuh video buktinya di dashcam gue. Ada bukti di dashcam video gue, di dashcam mobil gue. Akhirnya ada lah Pak, uang kopi. Oh, ya karena hujan dan gue buru-buru ya, gue kasih goceng. Nih, gue kasih 20.000 sih actually sih. Emak gue kagak ada gocengan. Nih. Ya, memang pungli bangsat nih, emang harus cepet-cepet hilang sih. Sorry tuh saya gue benci sama pungli sih. Gitu lah ya. Jangan dikasih aturan bang. Tadinya gue mau mundur, cuman gara-gara dia udah nyetopin gue, mobil yang di belakang ngantri akhirnya. Ya udah, mau gimana? Makanya banyak kadang orang ngeluh, aduh saya miskin, saya nggak ini dulu. Lihat ngaca dulu kelakuan lo kayak apa bangsat. Pernah nyusahin orang nggak? Pernah pungli nggak? Ya makanya miskin terus. Begitu. Ya coba ngaca dulu. Kalau misalnya aduh aku kok rezeki susah, ntar nyalahin HRD, ntar nyalahin itu. Lihat ngaca dulu, lu pernah nyusahin orang nggak? Sekarang susah nyari pekerjaannya, lihat ngaca dulu. Pernah nggak lu tiba-tiba ada orang lagi keluar motor dari Indomaret yang tulisannya parkir gratis, lu bantuin narik motor juga kagak, lu bantuin jaga juga kagak, tahu-tahu lu datang 2.000 Pak. Pernah nggak begitu sama orang lain? Kalau pernah begitu ya hidup lu sulit lah, pastinya lah. Hidup lu nyusahin orang. 2.000 sedekah ya, banyak nih, ini lu boleh klip ini. Banyak kan orang dengan counternya di internet, alah 2.000 rupiah nggak bakal bikin lu miskin. Pantat betitit, lihat deh. 2.000 rupiah sedekah sama 2.000 rupiah dipalak itu beda. 2.000 rupiah kami juga dengan senang hati memberi. Kalau memang dia yang jaga motor, dia minimal bantu tarik motor, kami kasih sedekah ikhlas. Kalau dipaksa, apalagi kalau kita ngasih dalam bentuk koin-koinnya dilempar ke mobil kita, ya preman-preman goblok, itu beda. Makanya hidup lu miskin terus, hidup lu susah terus, dikasih duit koin dilempar ke mobil. Akhirnya di situ ya, dengan cara gua ngalamin pengalaman tersebut, si Gita ceritain kayak begitu, gitu kan. Akhirnya gua ngerti dengan omongan guru agama gue yang dari dulu gua nggak ngerti. Jadi guru agama gue pernah ngomong 4. Ada satu teman-teman katanya nanti murid-muridku setelah kalian semua lulus SMP, waktu itu SMP, guru agama SMP. Murid-muridku sekalian setelah nanti kalian setelah lulus SMP, lalu setelah itu kalian menjadi SMA lah. Setelah kalian setelah lulus SMA, masuk dunia kerja, kalian akan menemukan 4 orang. Apa itu Pak? 1, orang miskin, orang kaya pelit. 2, orang miskin pelit. 3, orang kaya sombong. 4, orang miskin sombong. Ditanyakan sama salah satu temen gue, maksudnya gimana sih Pak? Kalau ada orang miskin pelit, wajarin. Dia miskin dalam finansial ya, kita ngomongin ini finansial. Bukan miskin otak ilmu. Kalau ada orang miskin pelit, biarin, nggak usah dikatain, biarin, emang dia miskin. Kalau ada orang kaya pelit dalam arti nggak mau sedekah, maksudnya dalam arti nggak ngeluarin zakat, nggak ngeluarin sedekah mungkin, atau ke siapa apa dan sebagainya gitu kan, jarang sedekah. Nah itu harus dinasehati. Maksudnya pelit dalam arti bukannya kayak ada orang minta pinjam game 300.000 dong, gue mau jalan nih, nggak lo kasih, itu bukan pelit. Pelit itu adalah orang yang tidak bersedekah. Kalau ada orang misalnya game ada 300.000 nggak, kemarin kayak lo habis jalan-jalan nih, bagi dong. Nah kalau yang kayak gitu lo nggak kasih, itu bukan pelit, itu sifat wajar. Kalau yang pelit itu adalah lu nggak sedekah, lu nggak zakat, itu orang pelit. Menurut pelit dalam agama Islam tuh seperti itu, gitu ya. Nah itu dinasihatin kata guru gue. Nah terus ada orang kaya sombong, diemin,
Kalau kata guru gue gitu, orang kaya sombong itu nggak apa-apa ya. Orang kaya sombong itu dia dosa, tapi dosanya urusan dia sama Tuhan. Biarin aja. Orang kaya sombong tapi lu nggak usah iri. Ibaratnya guru gue tuh ngomong gitu. Lu ada orang kaya sombong biar emang dia punya sesuatu kok yang disombongkan katanya. Maksudnya kayak dia misalnya punya Ferrari atau punya apa, ya disombongin biarin. Kalau soal dosa urusan dia sama Tuhannya. Tapi lu nggak usah iri. Ibaratnya kata guru gue gitu. Nah yang keempat ini adalah orang yang paling parah di antara tiga itu. Apa itu Pak? Orang udah miskin dalam finansial terus sombong. Ini yang orang yang kalian harus hati-hati. Dulu kita ketawa dinasihatin. Mana ada Pak orang miskin sombong? Loh iya dong. Kan kita kan pikirannya ya mana ada Pak, mana ada, mohon maaf ya orang miskin finansial emang punya Ferrari Pak, nggak mungkin. Ibaratnya gitu, kita semua ketawa tuh. Kita, tapi dulu guru gue tuh, ini yang mesti kalian jauhkan nih. Orang miskin tapi sombong. Kita nggak ngerti. Setelah dewasa saya akhirnya paham. Oh ini yang maksudnya miskin sombong. Dikasih gopek dilempar, dikasih 1000 diteriak-teriak, gak butuh gue. Oh ini miskin sombong. Akhirnya saya paham. Terima kasih kepada Bapak Sidik ya, kepada Bapak Muhammad Sidik. Terima kasih Bapak sudah memang Bapak ini luar biasa, memang guru agama gue tuh, Bapak Muhammad Sidik. Luar biasa. Terima kasih Pak. Dia naik, cuma Cina. Gemes banget. Gitu. Kalau nggak dibalikin gimana Bang katanya? Apa? Udah minjem terus nggak dibalikin. Iya, lo paling sering dicegat di jalan. Kayak kemarin kamu tau gak sih sempat ada yang viral orang Indonesia? Kenapa? Yang cewek. Dasar lu pada goblok nih kayak gua dong. Minjem uang ke bank, ke pinjol dan sebagainya. Pakai KTP palsu, nomor HP palsu. Lihat gua sampai sekarang aman-aman aja tuh, gua udah minjem total 40 juta katanya belum. Ntar udah ketemu, kicep lu. Udah gitu Kan ada tuh posting. posting di Twitter. Kemarin kan ada sempat ada viral tuh yang gua sempat bahas juga kalau nggak salah. Iya. Pintar. Memang seperti itu. Gitu kan. Kan jadi pada tahu. Malah ya. bangga Iya, si tolol makanya. katanya. Itu cewek yang stop calling Mika Twitter banget Bang, sumpah. Gimana disebut bapak pas ngambil pakai atau ke Inuma. Astagfirullahaladzim. Iya bener. Ada lanjutannya nggak sih? Iya. Sekarang gimana hidupnya ya? Can everyone stop calling me Kak? Why? So annoying. Emang katanya. Aduh. Maunya dipanggil apa dong? Ya nggak tahu ya. Dipanggil Mbak nggak mau. Dipanggil Kak nggak mau. Katanya ofensif buat wanita. Panggilnya apa? Apa dong? Bang, apakah benar jodoh itu cerminan diri? Jika iya, apakah itu terjadi dengan Bang Gemeran Bagita? Iya, juga terjadi ke Bang Tara dan ke Andra. Yes. Dan gue yakin juga terjadi ke emak sama bapak lu. Yes. Jodoh itu cerminan. Jadi banyak orang salah tanggap kan. Jodoh itu cerminan berarti sifatnya harus sama. Lo katanya cermin sama. Yang di kanan bisa di kiri, yang di kiri bisa di kanan. Lah ya serius. Itu cerminan. Jodoh itu begini Pak. Bukannya begini tapi begini nih. Nih. Ada beberapa sifat yang dasar. Ada beberapa sifat dasar yang sama tapi saling menutupi. Jodoh nih. Jodoh tuh begini, bukan begini. Lah iyalah Bang, ya iyalah. Jodoh itu cerminan, lo pikir cerminan sama? Kagak. Tangan kanan lo dicermin tangan kiri. Jodoh itu cerminan, saling menyadarkan, saling melengkapi seperti puzzle. Ada yang bolong, ada yang masuk. Lah iya dong. Iya kan, seperti puzzle. Puzzle ada yang bolong, ada yang masuk. Ya udah, itu jodoh. Bang, gua kan bilang ke cewek gua, Bang, kalau gua cerot di depan. Hah? The fuck? Cerita. Oh. Cerita itu cerita. Cerita. Nggak, soalnya dia bilang, kok dia buka mulut. Hah? Sumpah. Kok dia buka mulut dan lidah ya? Oh, berarti gua pikirannya satu sama ceweknya ya. Iya. Jadi aku mau CRT Bang ke cewek gue, tapi kok dia nganga dan ngeluarin lidah. Berarti gue seotak sama pacar lo ini. Ya juga. Get out of my head. Rusak nih otak gue. Bentar aku toilet dulu. Lo kok mau ngapain? Mau cerita?